we live from one crisis to another. But we also will exist as a part of solution. G20 is a multilateral cooperation forum consisting of 60% Earth population, 75% global trade, and 80% world GDP. G20 gathers both developed and developing countries to collaboratively overcome collective crises. The purpose of G20 is to realize the strong, sustainable, equal, and inclusive global development. The nation members of G20. Presidensi Indonesia di G20 tidak sebatas seremonial belaka. Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata. Restructuring global health architecture, building global health system resilience, global pool of funds and global mechanism for pandemic prevention, preparedness and response, and improved global genomic surveillance using existing data sharing platform. Harmonizing global health protocol standards to enhance cross-border interconnectivity and to improve interoperability and connect health information systems for international travel. Expanding global manufacturing hubs to LMICs and strengthening global network of scientists related to public health emergencies for pandemic prevention, preparedness, and response. We can produce vaccine using virus platform or protein platform. We don't have the technology yet to produce vaccine. So we are very, very keen and would like to give a lot of incentive to pharmaceutical companies that will bring in the technology to build the medicine. Welcome to Indonesia. Thank you for actively participating in taking care of the world. Recover together. Recover stronger. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Mulai tanggal 12 Januari 2022, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan. Upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, mengingat virus COVID-19 yang terus bermutasi. Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama. Adapun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menerima vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua lebih dari 6 bulan sebelumnya. Meski sudah divaksin, saya mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan merupakan kunci dalam mengatasi pandemi COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penularannya ini tinggi sekali dan Indonesia pasti akan mengalami ini. Secara persentasi di bawah Delta yang masuk rumah sakit, tapi secara nominal sudah sama dengan Delta. Yang masuk di rumah sakit 85% lebih sudah sembuh. Kita yang sudah ada meninggal 5 orang positif Omikron. Itu 60% belum divaksin. Bahwa kita sudah memastikan bahwa obat-obatan itu lengkap. Adalah Avigan atau Favipiravir dan Molnupiravir. Tapi ini harus dengan resep. Kami menghimbau bahwa sebaiknya Bapak Ibu kalau OTG tidak usah dirawat di rumah sakit. Kalau tanpa gejala, Bapak Ibu cukup dengan vitamin, berkerumun, atau mobilitas, ya kita kurangi. Percepat vaksinasi orang tua dan anak-anak kita yang belum divaksin. Strategi pemerintah dalam menghadapi gelombang Omikron ini sedikit berbeda dengan menghadapi gelombang Delta. Omikron ini yang tinggi penularannya, tapi keparahannya rendah. Karena sebagian besar adalah OTG, orang tanpa gejala atau asimptomatik, atau dia sakitnya ringan. Jadi total pasien yang sudah kita lihat terkena Omikron sampai sekarang ada 1.988. Dan kalau ada lansia yang komorbid yang kena, itu diprioritaskan untuk dikirim ke rumah sakit. Konsultasi aja ke telemedicine, nanti akan di-guidance oleh dokternya, akan dikirim obat-obatan. Kapasitas pertasan kita ada 80.000, kapasitas maksimal kita 120-130.000. Yuk komunikasikan ke masyarakat agar mereka tetap waspada. Yang paling penting selalu jaga masker. Yuk kita cepat-cepat vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Mulai tanggal 12 Januari 2022, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan. Upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, mengingat virus COVID-19 yang terus bermutasi. Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama. Adapun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menerima vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua lebih dari 6 bulan sebelumnya. Meski sudah divaksin, saya mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena vaksinasi dan disiplin
protokol kesehatan merupakan kunci dalam mengatasi pandemi COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi pemerintah dalam menghadapi gelombang Omikron ini sedikit berbeda dengan menghadapi gelombang Delta. Omikron ini yang tinggi penularannya, tapi keparahannya rendah, karena sebagian besar adalah OTG, orang tanpa gejala, atau asimptomatik, atau dia sakitnya ringan. Jadi total pasien yang sudah kita lihat terkena Omikron sampai sekarang ada 1.988. Dan kalau ada lansia yang komorbid yang kena, itu diprioritaskan untuk dikirim ke rumah sakit. Konsultasi aja ke telemedicine, nanti akan di-guidance oleh dokternya, akan dikirim obat-obatan. Kapasitas terpasang kita ada 80.000, kapasitas maksimal kita 120-130.000. Yuk komunikasikan ke masyarakat agar mereka tetap waspada. Yang paling penting selalu jaga masker. Yuk kita cepat-cepat vaksin. Keadaan bukan halangan untuk melangkah maju. Berawal dari sebuah semangat untuk memberikan yang terbaik. Dimulai dari langkah kecil untuk terus bergerak menjadi langkah-langkah besar. Berjuang untuk bangkit adalah komitmen kita bersama hingga menghantarkan kepada sebuah pencapaian. Keadaan bukan halangan untuk melangkah maju. Berawal dari sebuah semangat untuk memberikan yang terbaik. Dimulai dari langkah kecil untuk terus bergerak menjadi langkah-langkah besar. Berjuang untuk bangkit adalah komitmen kita bersama hingga menghantarkan kepada sebuah
pencapaian. Hai pelajar Pancasila, pasti kita sudah sering dengar ya kalau sekarang ini adalah era globalisasi. Ternyata untuk menjadi profil pelajar Pancasila yang baik, kita juga harus menerapkan berkebinekaan global. Terus, maksudnya apa sih ya? Profil pelajar Pancasila yang peka terhadap berkebinekaan global adalah pelajar yang tetap mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas bangsanya, tetapi tidak menutup diri untuk menerima informasi atau budaya lain. Hello, my name is Bintang. Duduh, adik kakak ini sok boleh banget sih ngomong bahasa Inggris segala. Ini namanya adik menghargai budaya lain, Kak. Nanti kalau aku nggak ngerti bahasa Inggris dan ada orang asing yang nanya ke adik gimana? Malu dong kalau harus buka kamus dulu. Untuk mampu menerapkan nilai berkebinekaan global ini dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa memulai dengan mengenal dan menghargai budaya lain. Dengan begitu, kita dapat mengidentifikasi berbagai informasi dari budaya luar sebelum kita coba menerapkannya. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang sudah menghargai dan paham budaya lain akan mampu berinteraksi dan berempati. Jika sudah begitu, kita akan terhindar dari prasangka terhadap budaya luar. Selanjutnya, kita juga harus bisa menyelaraskan perbedaan yang ada dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai budaya lain. Gimana sahabat karakter? Nggak susah dong ya untuk menerapkan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari? Dengan begitu, kita dapat merasakan keindahan perbedaan yang ada di Indonesia. Kita juga dapat mendatangkan kebaikan, karena setiap orang dapat hidup berdampingan dengan segala perbedaan. Yuk mulai dari hal kecil,